Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti kepada Tuhan sebagai PDI Persaudaraan Malam Semi. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi ini. Sama-sama kita berpujian. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan. Memulihkanku.
kekuatan, kami bisa ada, kami bisa beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab Tuhan, oleh ibadah pada saat ini ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan, sucikan kami ya Bapa, biar kami dilayakkan oleh Engkau, dan kami rindu oleh ibadah ini ya Tuhan adalah ibadah yang berkenan di hati Engkau ya Tuhan. Segala bentuk gangguan yang ingin mengganggu konsentrasi fokus kami untuk beribadah kepada Engkau, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami ingin percaya tujuan kami hanya untuk beribadah dan menyenangkan hati Engkau. Kami siap mulai dari ibadahnya ya Tuhan, dari awal sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, coba Tuhan, biasa dari Bapak Sini. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya.
yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar jadi kekuatan iman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, biar kami bisa fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami menunduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kembali kita bisa ada di tempat ini, di rumah Tuhan dengan tidak kurang satu apapun. Saya percaya, saya yakin ini semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi ini semua semata-mata hanya karena anugerah, kasih, dan rahmat serta kebaikannya buat saya dan saudara sekalian. Jadi sebentar di hadapan kita ada perjamuan Nasai Kudus yang akan sama-sama kita ambil bagian di sana. Nanti setelah firman Allah disampaikan, jadi kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang ada ini kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita punya sarana, wadah untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, baik dalam ibadah kita maupun kita bisa bersekutu dengan Tuhan juga dalam berbagai sakramen yang kudus, yang suci, yang ada ya. Antara lain di sana adalah perjamuan Asai Kudus. Jadi itu yang kita syukuri, yang kita sangat berterima kasih atas semua anugerah Tuhan tersebut. Nah, pada hari ini kita sudah masuk lagi di minggu yang pertama ya, minggu yang pertama di bulan Juni, minggu pertama di bulan Juni ya. Dan kita bersyukur ini adalah tanggal 7 ya, minggu pertama ini. Kita bersyukur karena kita bisa ada lagi di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Allah. Kita bisa beribadah, sebelumnya memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Ini semua juga Tuhan izinkan bagi kita adalah karena kemurahannya bagi kita. Mungkin hari ini di berbagai tempat di daerah kita, baik di Kota Tangerang, di Banten, yang mungkin sudah dianggap sudah boleh beribadah, di daerah-daerah yang lain sudah masuk mungkin zona hijau, jadi sudah bisa beribadah seperti biasa. Tetapi kita untuk khusus jemaat di tempat ini, kita akan terus mengikuti, tetapi kemungkinan bulan ini sepanjang bulan Juni kita masih akan terus ibadah online. Nanti kita terus mengikuti perkembangan yang ada dan kita akan terus berdoa supaya pada bulan Juli mungkin awal kita bisa berkumpul di tempat ini dengan tentunya berbagai kesiapan yang kita sudah siapkan sedemikian rupa untuk kita bisa siap beribadah bersama-sama. Tentunya dia modelnya sudah ada sedikit berbeda ya, sampai kita bisa sempurna seperti biasa atau berkumpul sebagaimana kita bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, kali ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat firman Allah yang saya ambil sebelum kita nanti sebentar akan bersekutu bersama dengan Tuhan lewat perjamuan Asai Kudus. Nanti kita akan melihat beberapa ayat yang saya coba ambil dalam kitab 2 Korintus. Sekali lagi, kitab 2 Korintus 4, 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau sudah dapat ayat-ayat ini, sekali lagi 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Saya akan bacakan kepada kita. Firman Allah berbunyi demikian. Saya bacakan kepada kita dari ayat yang ke-16. Firman Allah berkata demikian, sebab itu kami tidak tawar hati,
tetapi ya tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang ke-17 atau 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal adanya. Baik, amin. Firman Tuhan, saya ajak kita untuk lihat dari 3 ayat ini. Ternyata memang perikopnya sampai kepada pasal yang baru, yaitu pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dengan judul perikop di sini adalah, kalau kita lihat, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sekali lagi, judulnya adalah di perikop ini ya, bukan judul khotbah saya, tapi judul di perikop ini adalah dari 3 ayat yang kita baca sampai 10 ayat ke depan, tapi sudah pasal berbeda, itu adalah jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Jadi jangan tawar hati waktu kita menghadapi maut. Nah, saya akan berbicara, ini baru judul khotbah dari ketiga ayat yang kita baca adalah, saya akan mengajak kita untuk melihat tentang rahasia untuk kita luput dari ketakutan terhadap maut. Ya, rahasia sekali lagi untuk kita bisa luput atau keluar, terhindar dari ketakutan terhadap maut. Ya, ketakutan terhadap maut. Jadi saya mengajak kita untuk lihat bahwa secara langsung atau tidak, ya langsung, bahwa tema besar yang muncul di muka bumi ini selama COVID-19, ya, coronavirus disease 19 ini, kita lihat ternyata dimulai dengan tahun 2019 sampai sekarang ini sudah Juni 2020, mendekati 7 bulan kurang lebih. Maka kita lihat ini tema besar yang muncul adalah, kita lihat di depan kita memang disuguhkan suatu tema yang menakutkan, ya, adalah kematian, maut. Maut arti lain daripada maut adalah kematian, ya. Itu yang yang dihadapi oleh kita, ya, di depan mata kita, dan itu secara tidak langsung memang cukup memukul kita, ya. Setiap orang dimanapun yang ada di muka bumi ini tentunya belum mau mati, ya. Jangankan yang muda-muda, yang sudah usia tua pun, ya, karena memang kita menyadari bahwa kematian itu adalah rahasia dari Allah, ya. Ada 3 yang dirahasiakan, ya, bagi kita oleh Allah. Adalah yang pertama itu adalah kita bicara soal kematian, ya, itu adalah rahasia. Yang kedua adalah soal jodoh. Jodoh itu juga kita lihat bahwa memang Tuhan yang menentukan, itu rahasia bagi kita, ya. Tuhan yang mengatur. Dan kapan orang itu lahir, jadi kematian, kelahiran, jodoh itu adalah rahasia dari Tuhan. Ada yang bilang begini, oh sekarang sudah berbeda Pak Pendeta, kita bisa tentukan, itu kan sesar, ya. Mungkin kita bisa tentukan, tetapi kalau pasnya kapan, bahkan orang mau sesar pun sudah menentukan. Kadang-kala kita lihat masih bisa meleset kalau dokternya berhalangan, dan mungkin kalau kita juga mungkin sudah tetapkan tanggal, tetapi mungkin ada satu dan lain hal itu dimajukan lebih dulu. Itu kita lihat karena memang rahasia dari Tuhan. Tidak ada yang dapat mengetahuinya. Tidak ada yang dipercaya yang mempunyai PIN khusus mungkin untuk mengetahui 3 hal ini. Tidak ada, ya. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya kita lihat kalau soal yang muncul di hari ini tentang maut atau ketakutan, ya, terhadap maut, memang itu tema besar kita lihat, ya. Tema besar di hari-hari ini. Kemanapun kita lihat itu yang muncul di hari-hari ini, ya. Dan kita lihat memang kematian itu Alkitab katakan, firman Allah katakan, ya, kematian memang pasti, ya, akan dialami oleh
semua manusia itu cepat atau lambat. Itu memang pasti. Itu yang kita katakan. Seperti yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke saya coba lihat di sana, Ibrani 9 ayat yang ke-27. Saya coba baca sebentar buat kita. Ya, Ibrani 9 ayat yang ke-27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia memang ditetapkan untuk mati, ya. Jadi tinggal jadwalnya saja yang kita tidak tahu, ya. Tinggal jadwal kita tidak tahu. Satu waktu akan berhadapan dengan ini, lambat atau cepat, ya. Kita mau atau tidak mau, ya. Belum siap atau siap, kita akan berhadapan dengan hal ini, ya. Baru kita lihat ternyata kalau kita bicara soal kematian ini adalah suatu hal yang, atau mungkin satu barang atau satu hal yang kita bisa lihat yang sangat memang ditakuti oleh manusia. Kita perlu ketahui ini. Selain memang kematian, kita bicara soal sesuatu yang memang pasti itu dialami oleh semua manusia, dan ini ternyata memang ditakuti, ya. Sangat ditakuti oleh semua orang. Makanya kita lihat, ya, di hari-hari ini ketika mulai isu tentang virus ini, ya, kita lihat di mana-mana orang berusaha sedemikian rupa dengan segala cara untuk dia bisa luput dari ketakutan atau teror akan virus ini, karena di mana-mana kita mengetahui ini itu bisa membawa kita kepada kematian. Jadi kita lihat yang pertama, kematian memang itu pasti. Baru kita lihat lagi bahwa kematian memang ini adalah hal yang sangat menakutkan. Kalau kita diurutkan apa yang paling ditakuti oleh manusia dari semua ketakutan yang ada, salah satu yang paling tinggi adalah takut untuk dia mati belum waktunya mungkin, ya. Dan kita lihat memang sebenarnya kalau kita bicara soal ketakutan akan kematian, banyak orang, ya, banyak hal yang manusia takuti sebenarnya dalam hidup ini. 98-90% itu harusnya belum terjadi dan belum tentu itu akan menjadi kenyataan, ya. Ketakutan. Dan jadi kalau kita bicara soal kematian itu memang sudah ada ayatnya dalam Alkitab, ada firman-Nya. Dan kalau kita lihat lagi memang ini menjadi ketakutan dari semua manusia, tapi kita sebagai orang percaya tidak usah takut. Kalau belum waktunya, kalau belum saatnya, itu pasti tidak akan menimpa kita. Amin, saudara. Kalau belum saatnya, ada orang terlalu takut begitu. Orang tua saja saya masih lihat itu di mana-mana masih keluar masuk rumah, ya. Anak muda kalau terlalu takut, tentunya kita pakai hikmat dan semua apa yang sudah diterapkan oleh seluruh negara di dunia, protokoler tentang kesehatan dan keamanan kita itu tetap kita gunakan. Saya pun hampir setiap hari keluar untuk urusan-urusan yang harus saya ada di sana kerjakan, dan memang terus berjalan, semua berjalan dengan baik. Nah itu dia, kita lihat. Jadi jangan terlalu juga kita ditakuti, karena kita lihat ada beberapa juga hal yang kita lihat di media, ada survei, ada beberapa pendapat bahwa ternyata, ya, dari sebagian kurang lebih besar yang berhadapan dengan atau yang sudah mendahului kita meninggal gara-gara corona. Ada juga setelah dilihat ternyata itu bukan karena memang 100% dia kena jangkit dari corona, karena kita lihat itu lebih kepada penyakit dasar sudah ada, dan di situ terselip di situ adalah ketakutan yang berlebihan. Nggak usah kita takut. Kalau belum waktunya, seperti saya katakan tadi, itu tidak akan sampai kepada kita. Amin, saudara. Jadi ketakutan. Nah kita lihat ini, kalau kita bicara soal ketakutan ini, manusia itu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, cukup besar untuk mereka terhindar daripada ketakutan terhadap maut ini, ya. Mengeluarkan biaya yang cukup besar, ya. Kenapa orang minum vitamin? Kenapa orang berusaha untuk sehat? Supaya apa? Ya mungkin terhindar dari maut, ya. Tidak cepat mati, ya. Kenapa orang keluarkan biaya sampai membayar asuransi dan lain sebagainya, ya. Untuk apa? Supaya terhindar, ya, daripada hal-hal yang berhubungan dengan maut, dengan kematian. Itu dilakukan, itu dibuat, ya. Jadi kalau saya catat di sini, anggaran untuk mencegah, ya, daripada kematian ini dikeluarkan itu cukup besar, ya. 87 mungkin sekian persen kalau kita coba lihat, ya.
itu dikeluarkan untuk ya orang terhindar daripada kematian. Apapun biaya sampai tinggi, bahkan ada orang yang mengeluarkan biaya yang sudah bertahun-tahun, ya dia tabung, dia simpan begitu, tapi waktu dia sakit itu cuma ludes dalam beberapa minggu, bulan, ya miliaran, bahkan berapa puluh miliar itu karena apa? Masih mau hidup atau takut mati. Ya, itu yang kita bisa buktikan. Nah, kita akan melihat pada hari ini, ya, pada kesempatan ini, bagaimana cara, ya, dan bagaimana agar kita bisa luput dari rasa ketakutan, dari ketakutan terhadap maut ini. Karena ternyata ya maut itu sebenarnya itu biasa saja, ya, netral, sesuai petunjuk Tuhan baru dia bekerja, ya, dia berjalan atau dia aktif begitu. Kalau tidak mungkin tidak akan berjalan, ya. Tetapi yang membuat dia itu berjalan dan bergerak adalah karena efek dari kita. Kalau kita sudah takut, kita sudah khawatir berlebihan, bergerak mungkin yang disebut dengan maut itu. Mungkin mohon maaf ini kalau mungkin mudah-mudahan saudara mengerti maksud saya ini. Jadi ini yang kita lihat di mana-mana. Kalau saja saudara tetap kuat, tetap tidak takut, harusnya maut itu tidak akan semudah yang kita takutkan untuk menimpa kita. Nah, itu dia akan berjalan sesuai jadwal yang Tuhan taruh, ya, di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Jadi kalau perlu waktunya, ngapain kita mesti repot? Ya, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap kita harus usahakan hidup sehat karena Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Amin. Nah, kita lihat dalam bagian ini bagaimana supaya atau apa rahasianya untuk kita luput dari ketakutan terhadap maut. Ketakutan terhadap maut. Bagaimana? Yang pertama saya sampaikan saja beberapa hal di sini. Yang pertama saya baca ayat yang ke-16 dari pembacaan kita, 2 Korintus pasal yang keempat. Saya ajak untuk kita lihat pelan-pelan di sana. Saya hanya sampaikan beberapa hal di sini. Jadi saya akan bacakan kepada kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dari sehari ke sehari diperbaharui. Yang pertama kita lihat cara untuk kita keluar, terhindar, atau rahasia untuk kita luput dari ketakutan terhadap maut, ya, karena kita mengacu kepada judul tadi, ya, jangan tawar hati, judul perikopnya, juga waktu menghadapi ketakutan atau waktu menghadapi kematian atau maut. Nah, kita lihat yang pertama, caranya supaya kita terhindar, ini juga sekaligus rahasianya yang ditulis oleh ayat 16 adalah kita tidak boleh tawar hati. Kita tidak boleh tawar hati. Cara untuk kita terhindar dari ketakutan terhadap maut atau kematian adalah kita tidak boleh tawar hati. Karena ayat ini katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun ayat ini katakan manusia lahiriah kita itu menurun, semakin merosot, namun manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke sehari. Amin, saudara. Jadi kita nggak perlu tawar hati, nggak perlu, ya. Saya mungkin sedikit artikan begini. Waduh, pasrah saja karena memang sudah waktunya, mungkin saya sudah umur seperti ini. Jangan, ya. Saya mungkin kurang sepakat kalau ada orang bilang begini, ya. Memang sudah tua. Jangan. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kita beri semangat kepada rekan kita, kawan kita, orang tua kita. Itu tetap semangat, ya. Jangan tawar hati. Kalau ternyata cara untuk kita keluar dari ketakutan terhadap maut itu, ternyata kita lihat di sini adalah kita tidak boleh tawar hati. Ya, kita tidak boleh tawar hati. Apa arti dari tawar hati di sini? Ya, saya lihat kata tawar di sini punya arti. Kan di sini ada banyak, ya. Tawar itu artinya tidak ada rasa. Ya, kita boleh artikan juga terhadap kematian kita tidak perlu besar-besarkan terhadap maut begitu, ya. Ada kalanya harusnya, ya, ketakutan terhadap maut cuma berapa persen, ya. Saya sudah sampaikan kepada kita, sebagian besar 98-99% yang manusia takuti. Yang pertama itu belum terjadi, dan yang kedua adalah belum tentu terjadi terhadap kita, ya, yang ditakuti. Jadi kita lihat yang pertama ini, jadi kalau kita dengar orang bicara soal ketakutan terhadap kematian, wah, kalau begini Pak gampang kena dan gampang bisa embang Bapak, ya, bisa ini, ya, bisa mati. Ternyata di sini dilihat adalah jangan tawar hati di sini, ya.
Kita tidak boleh tawar hati. Yang pertama dia punya arti adalah tidak ada rasa. Kita boleh saja kalau ada hal-hal yang mungkin tidak membangun kita, jangan ditaruh perasaan kita di sana, ya. Matikan rasa kita untuk dengar hal-hal yang begitu. Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Amin, saudara. Kita harus matikan, kita harus lawan. Oh Tuhan tolong, dan Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Yang kedua kita lihat kata tawar di sini adalah selain tidak ada rasa, punya arti yang kedua adalah bisa dicatat tidak, ya, di sini adalah tidak asin. Tawar itu adalah tidak rasa, tidak asin di sini, ya. Ada juga arti yang lain di sini adalah tidak manjur, ya. Tawar itu adalah tidak manjur, arti lain dari tawar, ya. Baru juga hilang hilang ke ramaian, atau kita lihat di sini, ya, itu arti daripada tawar hati, ya. Dan kita lihat di sini adalah tidak gembira, ya. Tidak gembira, ya. Itu arti daripada tawar, tidak gembira. Mengapa kita harus biarkan hidup ini tidak bersemangat, tidak ada sukacita? Kita harus bersukacita. Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi kita lihat di sini yang berikut adalah kita ternyata lihat di sini kata tidak boleh tawar hati. Arti tawar di sini adalah tidak ada kegembiraan, ya. Baru tidak bernafsu, ya. Tidak bernafsu, dan berikut ada di sini, ya. Saya coba perhatikan adalah dingin. Arti lain daripada tawar dingin, ya. Baru mungkin reda, marah, atau mungkin sakitnya itu tawar, ya. Sakitnya tadinya panas, atau mungkin tadinya itu sangat berat sekali, tetapi ini menjadi reda, ya, menjadi menurun, ya. Tidak menarik hati, ya, kata tawar di sini. Jadi kalau saya simpulkan ternyata, ya, yang dimaksudkan di sini yang pertama, kalau kita ingin terhindar dari atau kita ingin lihat bagaimana caranya rahasia cara dan rahasia untuk kita luput dari ketakutan terhadap maut, yang pertama adalah cukup kita punya hati yang luar biasa, ya, adalah hati yang tidak tawar, ya. Kita tidak boleh tawar hati, ya, tetapi yang harus ada dalam hidup kita adalah hati yang gembira. Jadi hati yang penuh dengan semangat, hati yang penuh dengan pengharapan. Alkitab mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, ya, obat bahkan yang manjur. Alkitab katakan hati yang gembira. Jadi tidak boleh tawar hati. Hati kita harus tetap bersemangat, harus ada gairah, ya, harus ada kemauan untuk hidup. Harus ada harapan, ya. Jadi orang kalau sudah tidak ada harapan, maka kita tanpa sadar itu adalah kita lihat dia semua hal yang ada dalam hidupnya sudah tidak ada arti. Kalau sudah tidak ada ini lagi, ya, sudah tidak ada semangat. Nah, kita lihat ada ayat Alkitab juga berkata bahwa jika kita tawar hati, ya, maka kekuatan kita itu menjadi kecil, ya. Kekuatan kita menjadi kecil. Alkitab katakan dalam kitab Amsal kalau saya tidak salah, ya. Jadi diminta untuk hati kita ini. Jadi mari kita punya hati yang kuat, punya hati yang kokoh, ya, punya hati yang gembira. Tadi saya sudah katakan kepada kita, punya hati yang mantap, punya hati yang kuat, ya, punya hati yang tebal, ya, untuk kita bisa hadapi segala sesuatu, dan punya hati yang terus terjaga, ya, sehingga kita lihat hati kita ini tidak menjadi tawar, ya, tidak menjadi luntur, tidak menurun, ya, semangatnya, tetapi hati kita ini tetap berapi-api dan tetap semangat. Makanya dikatakan dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Amin, saudara. Itu dikatakan oleh Alkitab, jaga hati. Jadi kalau hati kita ini dijaga, jaga dari mana? Dari rasa satu waktu mungkin, ya, ada yang sudah pasrah, ya, beberapa banyak tahun mungkin kita sakit atau sering sakit, ada persoalan, ada masalah, kita sudah pasrah, ya, itu artinya kita sudah tawar hati. Maka tanpa kita sadar, ya, kalau kita sudah tawar hati, maka kita akan kehilangan segalanya, ya.
Orang sudah putus asa itu sama dengan dia sudah tawar hati. Ya, di sini dikatakan kalau kita menjaga hati kita dengan segala waspadaan, kita akan melihat ada kehidupan baru akan terpancar dalam hidup kita. Walaupun situasi sulit, ya, walaupun keadaan sulit, kalau kita terus menjaga semangat hati kita, menjaga gairah hati kita ini supaya tetap menyala, tetap tetap optimis dengan disertai dengan iman, pandangan ke depan, melihat jauh ke depan bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang akan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menjamin hidup kita. Maka kita akan lihat ketika kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan pengorbanan, ya, menjaga sedemikian rupa, kita akan lihat ada kehidupan baru, ada jalan-jalan baru, ada cara-cara Allah yang baru, yang terbuka, yang terlihat di depan mata kita, yang disaksikan dengan sempurna bahwa ternyata kalau kita tidak tawar hati menghadapi penyakit, ya mungkin, menghadapi kekurangan mungkin, menghadapi pekerjaan mungkin, menghadapi usaha, menjalankan, meneruskan mungkin tidak ada modal lagi dan lain sebagainya. Jangan tawar hati, jaga hati kita, angkat hati kita, bawa hati kita berdagang di hadapan Tuhan, bawa dalam doa, dan kita akan melihat Tuhan akan tunjukkan ada banyak kehidupan baru, ada banyak jalan-jalan baru, bahkan jalan-jalan yang belum pernah terbuka. Kalau Tuhan buka jalan, artinya buka jalan itu pernah tertutup dan Tuhan membukanya. Tapi kalau Tuhan cuma sanggup membuka jalan, itu masih terlalu kecil. Tuhan sanggup bahkan bukan cuma membuka jalan, membuatkan jalan-jalan baru bagi saya dan saudara. Apakah dalam bentuk kesehatan kita, dalam bentuk pelayanan kita, apakah berhubungan dengan mungkin usaha kita, pekerjaan kita. Terlalu banyak cara untuk Tuhan pakai sehingga kita itu luput dan selamat dari segala ancaman, ketakutan, kekhawatiran, maut terhadap mungkin ekonomi dan virus yang sedang kita hadapi, yang mungkin sedang dalam tahap akhir. Kita lihat, mari semangat kita harus tetap terjaga ke depan. Yang kedua, kita lihat, saya agak lama di sini ya, mohon maaf. Kita lihat yang kedua dalam pasal yang keempat, masih ayat 17, pasal 4 ayat 17. Saya bacakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Garis bawahi, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Yang kedua, saya coba catat di sini, ya, rahasia untuk kita luput dari ketakutan terhadap maut, atau terhindar daripada ketakutan banyak orang daripada maut, ya, atau mungkin kalau kita takut terhadap kematian ini, itu sampai atau ada di hadapan kita, ya, kita mungkin khawatirkan nanti mungkin itu menimpa orang-orang dekat kita dan lain sebagainya. Maka yang kedua kuncinya, selain kita jangan tawar hati, harus tetap punya semangat, hati yang terjaga, harus tetap ada sukacita di hati kita, ada kegembiraan dan lain sebagainya. Saya sudah uraikan kepada kita tadi. Yang kedua adalah kita harus fokus pada kemuliaan Allah. Janji Allah akan kemuliaan. Yang kedua, sekali lagi, kita harus fokus kepada janji Allah akan kemuliaan atau tentang kemuliaan. Kita harus lihat itu, karena kita lihat fokus kepada ketakutan tidak ada untungnya. Ya, fokus kepada atau takut kepada maut tidak ada untungnya bagi kita. Kita lihat Alkitab mengatakan, mari kita fokus kepada kemuliaan. Lihat kemuliaan Tuhan. Ayat ini dikatakan ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, ya, sekarang ini, ya, mengerjakan bagi kami, ya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kita lihat di sana kemuliaan kekal. Yang orang cari adalah bagaimana supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah situasi yang kita sedang hadapi di hari-hari ini. Boleh ada masalah, boleh mungkin jalan keluar sulit untuk kita dapatkan di hari-hari ini. Tapi kalau kita tetap memandang kepada Yesus, kita memandang kepada janji akan kemuliaan Allah di ayat yang ke-17, maka kita akan lihat, kita akan terhindar. Bahkan kita akan di sini kita akan lihat, kita akan terluput, ya, luput dari ketakutan terhadap maut yang memang ada di hadapan kita di hari-hari ini. Ya, orang kalau sudah kena dengan virus dia pikir itu sudah sama dengan kematian. No, bukan. Ya, belum tentu orang kena dengan virus dia mati. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita lihatlah kepada kemuliaan. Oh, haleluya. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia muliakan kita di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang sukar ini.
kemuliaan Allah itu kita lihat penderitaan-penderitaan bahkan kita yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang kekal, yang memang Allah sudah siapkan janjikan kepada kita, yang perlu dilakukan. Sebab itu yang perlu kita kerjakan dan lakukan adalah fokuslah, lihatlah akan nilai harga daripada kemuliaan. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita terhindar ya dari rasa takut kita, ya ketakutan terhadap maut. Yang kedua adalah kita harus fokus pada janji akan kemuliaan. Kita lihat dalam kitab Roma, saya baca sebentar. Kitab Roma pasal tadi sedikit saya sudah coba singgung. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Apa yang dikatakan oleh Alkitab di sana? Roma 8 ayat yang ke-18 mengatakan begini buat kita. Ya, saya bacakan untuk kita dengan cepat. Roma 8 ayat 18 dikatakan pengharapan anak-anak Allah, judulnya. Jadi tentang pengharapan anak-anak Allah orang percaya. Dikatakan 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, saudara, saya bacakan lagi. Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini yang kita juga sedang terhadapi, termasuk ya berhadapan dengan virus, krisis ekonomi, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak ada bandingannya. Ya, saudara, jadi jangan takut untuk kita juga menderita, ya, karena kita lihat ada kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita. Amin, saudara. Ada kemuliaan Allah yang kekal yang menanti kita, sebagaimana dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan, penderitaan kita selama di dunia ini sebenarnya kita lihat itu tidak berat, ringan. Yang sekarang ini mengerjakan ternyata bagi kita atau bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya dan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu dia. Yang kedua adalah kita fokus saja kepada kemuliaan. Ya, bahkan Alkitab katakan bahwa kalau memang harus juga memang sampai ke sana dan sudah waktunya, mati adalah keuntungan. Rasul Paulus katakan, firman Allah katakan, dan hidup itu adalah memang untuk Tuhan. Jadi mati adalah keuntungan, hidup untuk Kristus. Kalau kita masih hidup sampai hari ini adalah hidup itu harusnya untuk Tuhan atau Tuhan punya. Jadi bukan untuk kita punya lagi, hidup untuk Kristus. Mati itu adalah keuntungan yang besar buat kita. Itu hal yang kedua yang saya bisa sampaikan. Jadi kita tidak usah takut. Jadi fokus saja kepada kemuliaan yang kekal yang memang akan Tuhan berikan kepada kita. Itu cara yang kedua, rahasia yang kedua untuk kita bisa terhindar ya atau luput dari ketakutan manusia, ketakutan kita terhadap maut. Jadi fokus saja kepada kemuliaan Allah, karena ternyata kemuliaan Allah, penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Ayat yang terakhir kita lihat di ayat yang ke-18 ya, pasal 4 2 Korintus dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal adanya. Jadi kita tidak perhatikan yang Alkitab katakan yang kelihatan ya, tetapi mari kita fokus kepada yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu adalah hanya sementara ya, semu adanya, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal adanya. Nah, kita lihat yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah hati kita harus ya terarah kepada hal-hal yang kekal. Itu cara untuk kita bisa terhindar dari ketakutan manusia terhadap maut dan kematian adalah kita lihat kita harus fokus atau hati kita ya. Jadi ada kata hati pertama di sini harus terarah pada hal-hal yang kekal. Apa hal-hal yang kekal? Alkitab katakan ya. Alkitab mengatakan dalam ayat yang lain, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus tinggal. Itu Alkitab mengatakan demikian. Apa hal-hal yang kekal? Hal-hal yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan kan kalau orang tidak kejar karena dia bilang tidak nampak, kita tidak tahu bagusnya bagaimana, mulianya bagaimana, tidak nampak. Memang kalau hal-hal yang mahal memang tidak nampak ya. Hal-hal yang nampak itu adalah sementara semua di dunia ini. Mau mahal bagaimana itu sementara. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang ada di atas, saya sudah sampaikan kepada kita ya. Pikirkan hal-hal yang ada di atas, hal-hal yang mulia, itu yang kita perlu pikirkan. Arahkan ya hati kita
terarah kepada hal-hal yang kekal, ya. Jangan fokus kepada ketakutan, jangan fokus kepada ketakutan kepada kematian. Karena memang satu waktu kita sudah dengar tadi pendahuluan saya akan berhadapan dengan kematian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata Tuhan baik buat kita dan Tuhan berikan kekuatan kita boleh ada sampai hari ini. Saya percaya firman Allah yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini akan memberi kekuatan kepada kita, dan sebentar kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama diberkati dengan firman Allah. Setelah diberkati dengan firman Allah, kita akan diberkati dengan perjamuan Asih Kudus. Saya minta nanti untuk Bapak Ibu mungkin di rumah yang mempersiapkan perjamuan Asih Kudus, roti dan anggur kita. Saya harap kita sudah mempersiapkannya di rumah kita, dan nanti kita akan mengikuti sesuai dengan mungkin yang saudara lihat di handphone kita atau di laptop kita, atau saudara lihat di TV kita yang saudara punya mungkin di rumah. Jadi kita akan ikuti bersama perjamuan Asih Kudus yang saya pimpin langsung dari tempat ibadah kita di gereja kita, Gabriel Sadai Kolomsoni, Lipo Karawaci Utara, dan kita akan lihat di sana langsung. Dan saya harap kita semua menikmati perjamuan kudus, perjamuan Tuhan ini, karena di situ kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam kuasa hadiratnya, dan kita akan rasakan pertolongan pembelaan Tuhan yang besar. Nah, saya coba bawa kepada kita ini kesimpulannya buat kita. Mari kita lihat rahasia. Ada 3 rahasia untuk kita luput dan terhindar dari ketakutan manusia terhadap maut. Itu dimulai, yang pertama adalah kita tidak boleh tawar hati, tetapi harus punya hati yang tegar, kuat, ya, hati yang bersukacita, semangat, dan hati yang optimis, ya, di hadapan Tuhan. Harus terus terjaga hati kita, supaya kita akan lihat ada banyak hal yang bisa kita alami dengan hati yang terus terjaga. Ada sumber-sumber kehidupan yang bisa kita saksikan di sana akan terbuka dengan sendirinya. Tuhan akan bukakan buat kita. Yang kedua adalah kita jangan fokus kepada hal-hal yang di dunia, tetapi kita harus fokus pada kemuliaan. Itu saya sudah sampaikan. Yang terakhir, selain kedua kita harus fokus pada kemuliaan, yang ketiga adalah hati kita harus terarah kepada hal-hal yang kekal. Itu saja yang saya bisa sampaikan kepada kita, dan saya mengundang nanti pemain musik maju ke depan, dan kita akan berdoa untuk firman Allah yang kita sudah dengarkan, dan sebentar kita akan siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan Asih Kudus. Tuhan Yesus baik buat kita semua, dan kita akan alami kasih anugerahnya, cintanya yang besar atas kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan lewat doa kita. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Mari kita nyanyikan kemudian, tak pernah Tuhan janji, ya, hidupku tak akan berduri, tapi Dia janji adalah Dia akan menyertai saya dan saudara, ya. Mari kita nyanyikan pujian ini, ya. Boleh itu, ya.
berkat pada hari ini. Engkau jamah umat-Mu yang sakit, jamah umat-Mu yang lemah. Engkau berikan jalan keluar kalau ada persoalan yang mereka harus hadapi. Ada masalah, ada kesulitan, berikan kemudahan-kemudahan kepada umat-Mu. Berkat Allah ada di atas mereka, baik rohani, jasmani, materi. Dan kemudian hormat hanya bagi Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami percaya berkat firman menjadi bagian kami Tuhan. Teguhkan firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman Allah ini jadi berkat bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan lanjutkan ibadah kami dengan kami akan mengambil bagian untuk masuk dalam perjamuan nasi yang kudus. Engkau berkati pelayan perjamuan nasi yang kudus yang ada, dan Engkau juga memberkati kami semua yang Tuhan akan terlibat dalam perjamuan nasi yang kudus, baik yang ada di rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh alami kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu, janji pemeliharaan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah terima firman-Mu dan kami rindu bersekutu dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, layakkan roti dan anggur ini. Roti dan anggur ini adalah roti dan anggur biasa. Tapi kalau sudah kami sampai di tangan kami dan kami sudah mendoakan, iman kami angkat kepada Tuhan. Firman Allah berkata ini bukan roti anggur biasa, tapi ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kami akan ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, perjamuan nasi yang kudus pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan kita mau datang dalam doa untuk kita mau datang dalam perjamuan nasi yang kudus, untuk kita bersama-sama ambil bagian dalam sakramen yang kudus yang suci pada hari ini. Kemudian kita akan membantu untuk membagikan roti dan anggur di hadapan kita. Mari nyanyikan pujian ini, ingat kasihnya. Ingat kasihnya. Ingat
berdiri bersama-sama dan kita dengarkan pembacaan firman Allah, dan kita akan masuk dalam perjamuan Asa yang Kudus pada siang hari ini. Firman Allah berkata, kita angkat lebih dulu roti di tangan kita lebih tinggi sedikit dari pundak kita sebagai satu bentuk penghargaan kita, penghormatan kita bahwa ini tubuh dan darah Kristus. Dan firman Allah berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman mari kita makan bersama, ini tubuh daripada Kristus. Haleluya, makan bersama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita dan dengarkan pembacaan firman Allah. Tetap dalam hubungan dengan Tuhan, karena saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, baik di tempat ini, di rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada bersama dengan kita. Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita akan minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam beberapa menit ke depan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Dia baik buat kita. Kasihnya, anugerahnya heran ajaib untuk saya dan saudara. Allah berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa di surga, berkat-Mu sudah jadi bagian kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam kesulitan apapun persoalan diteguhkan iman kami. Kami kuat cakap untuk menanggung segala sesuatu, karena Engkau ada bersama dengan kami lewat kehadiran-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Sementara kami akan lanjutkan ibadah kami, dengan kami akan memberikan persembahan kami, persembahkan untuk Tuhan, melanjutkan pekerjaan Tuhan, melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga Tuhan, kami mungkin akan memberikan milik Tuhan yang kami persembahkan dengan setia. Oh Tuhan, kepada Tuhan Engkau pilih dan Engkau memberkati semua persembahan kami, termasuk ada persembahan diakonia yang kami persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami terima Tuhan berkat firman-Mu dan perjamuan Asa yang Kudus, mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Haleluya, puji Tuhan. Saya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui perjamuan. Sementara Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan menyiapkan persembahan, saya ingatkan lagi persembahan itu melalui pada saat ini ada persembahan juga untuk diakonia. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Hanya Yesus saja yang mati
kiranya akan membalas setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang ada. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman-Nya. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur sudah selesai ibadah kita pada hari ini, dan saya akan sampaikan beberapa pengumuman yang mungkin lebih jelasnya nanti saudara akan lihat. Itu biasa ditayangkan, diumumkan di di layar kaca kita. Jadi kita sepanjang minggu ini belum ada kegiatan, bahkan mungkin sepanjang bulan ini kita masih akan beribadah di seperti ini ya, online di rumah kita, sambil mengikuti semua himbauan-himbauan yang berlaku ya dari pemerintah. Memang sudah disampaikan, sudah mulai bisa kita beribadah, tapi kita akan lihat ada juga himbauan yang kita harus dapatkan juga dari pemimpin gereja kita ya, dari majelis pusat dan juga dari majelis daerah. Selanjutnya biar kita akan mengikuti, dan saya percaya biar kita tetap sabar supaya semua nanti ketika dimulai ibadah kita, maka semua akan merasakan suasana yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi saya sampaikan kepada kita, doa kita tetap berjalan seperti biasa. Jam 8 jaraknya atau antara waktunya jam 8 sampai jam 10. Di situ ada doa, ada baca firman. Di situ kita bersekutu dengan Tuhan. Kami selalu di sini mulai dari jam 8. Jadi saudara boleh ada di sana untuk kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, peneguhan-peneguhan setiap hari supaya kita lewati hari-hari kita dengan mujizat dan dengan kekuatan Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Kalau saudara membutuhkan bantuan doa dan juga apa yang saudara ingin tanyakan atau sharekan, saudara bisa hubungi kami. Kami akan sampaikan lewat doa, atau kita akan berjumpa di rumah kita atau di gereja untuk kita sama-sama akan bicarakan, dan kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan beserta dengan kita, tetap semangat, tetap kuat. Kita akan lihat semua hal itu akan segera kembali normal, kembali mulai, dan kita akan lihat pertolongan Tuhan itu sempurna atas kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang setia. Beberapa bulan ini sudah terus membantu untuk terus berjalan kegiatan kita, sehingga pelayanan di rumah juga sudah bisa dapatkan lewat pelayanan online ini. Tuhan berkati untuk BL dan juga untuk semua pemain musik yang ada. Dan mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri pada kita dalam doa. Kepada sebagai kepada semua karena anugerah berkatnya, kita kembali ke tempat kita masing-masing dan kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semua
ini, worship leader, pelayanan firman Allah, para semua umatmu di rumah mereka juga melayani Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Berkati semua umatmu sepanjang bulan yang berjalan ini. Berkatilah pekerjaan usaha umatmu yang sudah mulai dikerjakan dan dijalankan. Berkatilah kesehatan, kekuatan mereka, kebutuhan, keperluan mereka, pertumbuhan rohani iman mereka, sekolah anak-anak kami yang mungkin akan menghadapi atau sedang menghadapi ujian walaupun secara online. Engkau berkati semuanya, aktivitas umat Tuhan, setiap keluar masuk rumah mereka ada bahaya apapun yang mengancam Tuhan, ketakutan Tuhan akan mungkin virus dan lain sebagainya. Kami berdoa tetap aman kami karena bersama dengan Engkau. Kami akan lihat juga pembelaan Tuhan yang luar biasa. Keluar masuk rumah kami, Tuhan sudah bungkus tutup dengan kuat kuasa darah-Mu. Anak kami yang ditinggal juga di rumah atau mungkin yang dijaga oleh ada yang menjaga Tuhan, anak-anak kami Tuhan, tolong kiranya biar tetap terjaga dengan baik dan Engkau dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, semua aktivitas kegiatan kami, Tuhan, perlindungan, penyertaan, pembelaan, pertolongan Tuhan, kasih anugerah cinta Tuhan ada di atas kami. Bahkan kalau kami Tuhan harus juga Tuhan, setiap hari memang harus sudah mulai rutin lagi, kekuatan ekstra ada bersama dengan kami Tuhan. Urapan kuasa-Mu Tuhan ada di dalam kami begitu kuat untuk kami tetap semangat dan memiliki Tuhan gairah hidup yang besar untuk kami tetap yakin Tuhan Immanuel bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Tetap kami berdoa kepada untuk umat-Mu yang lain sakit, mungkin Engkau sembuhkan mereka, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam kesulitan Engkau berikan pertolongan. Mudah-mudahan yang dalam pergumulan apapun saja Tuhan berikan kesanggupan kemampuan untuk mereka lihat kemuliaan Allah yang besar. Dan sebentar kami akan pulang sebentar. Tuhan kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan, kami akan kembali ke rutinitas kami, ke aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Tetap penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Sukacita damai-Mu berlimpah dan jadi milik bagian kami Tuhan. Terima kasih, Engkau luar biasa dan Engkau dahsyat bagi kami Tuhan pada kesempatan ini. Pemerintah bangsa Indonesia tetap Engkau berkati juga mulai dari pusat, daerah-daerah, dan juga Tuhan kota-kota, kabupaten-kabupaten, wilayah-wilayah sampai kecamatan juga Tuhan. Dan kami berdoa kepada-Mu dan kelurahan, RT, RW, desa, dusun, Engkau memberkati semuanya. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah kami, semua program-program untuk pemulihan ekonomi dan juga Tuhan menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa Engkau mampukan pemerintah dengan hikmat urapan khusus dari Allah, Menteri Kesehatan, bahkan Tuhan BNPB dan juga semua pihak yang terkait sampai kepada rumah sakit, dokter, suster yang bekerja dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Engkau mampukan sanggupan mereka. Mereka juga akan melihat kemuliaan Allah. Akhirnya kami akan pulang sebentar. Kami akan terima berkat Tuhan pada hari ini, berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat sambil kita mengangkat tangan kita, berkat rahmat anugerah yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Kudus yang dimiliki bagi kita mulai hari ini, sepanjang minggu bulan ini, sepanjang tahun ini sampai hari Natal kedatangan Yesus kembali. Kita terima berkat Tuhan ini dalam nama Yesus.